Beberapa hari ini Indonesia dan sosial medianya ribut banget guys. Rame banget dengan tagar peringatan darurat, kawal keputusan MK, disertai dengan visual ini. Nah, tetapi menurut saya ini menarik sekali guys. Sebetulnya teman-teman di medsos, teman-teman yang kemarin ikut demo secara luar biasa, itu pada ngerti nggak sih permasalahannya ini apa, ribut-ributnya ini kenapa sih sebetulnya? Atau sebenarnya cuma ikut-ikutan aja, FOMO, takut ketinggalan, semuanya pada posting, jadi aku juga ikut posting. Karena track recordnya banyak nih, kalau kita lihat link-link beritanya ya, banyak banget di yang masa lalu, orang-orang itu ikut demo, tapi sebenarnya nggak ngerti yang di demo itu apa. Nah, tapi juga jangan jadi ngira, oh jadi kakak nggak setuju sama perjuangan kemarin. Oh nggak dong, justru sebaliknya. Saya ingin memberikan penjelasan buat teman-teman mungkin yang nggak sempat ngikutin nih, kenapa kalau kemarin bisa ada terjadi keributan yang sedemikian besar. Mungkin juga ada teman-teman yang bilang, Kak, saya ngerti kok, ini ributnya kenapa, masalahnya kenapa, kalau nggak saya nggak mungkin posting, nggak mungkin ikut demo. Then, good for you. Tapi mungkin buat teman-teman yang, iya nih, saya nggak sempat ngikutin, kemarin sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk belajar, sibuk urus keluarga, jaga anak, nggak ngerti kok tiba-tiba ada keributan nih, ada apa, ada demo yang luar biasa ya kan. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, bisa tonton video ini sampai selesai. Nah, menurut saya, semua ini, menurut saya ya guys ya, menurut saya semua ini bermula dari Pilkada Jakarta guys. Jadi Pilkada Jakarta ini menurut saya ada sebuah deadlock ya guys ya. Kalau nggak mungkin lah Pilkada ini sudah besok November, tapi sampai pertengahan Agustus kemarin, itu belum ada kubu yang mantep nih, kira-kira mau ngangkat cagup dan cawagupnya siapa aja. Nah, sebetulnya kok secara survei itu jelas banget guys, jelas banget kok di survei tiga nama besar yang istilahnya top of mind lah ya di Jakarta itu ada nomor satu Anies, kemudian nomor dua dan nomor tiganya itu ada Ridwan Kamil juga Ahok BDP. Nah, kalau tiga-tiga nama ini ikut semua, seru guys pilkada, menurut saya ya. Tapi, kalau kita lihat lagi secara survei, Anies ini sudah kelihatan patah, pasti menang guys. Sama seperti Pak Prabowo kemarin waktu Pilpres, surveinya dia menang. Jadi waktu Pilpres ternyata ya beneran menang. Jadi sepertinya nih, lawan-lawannya si Pak Anies ini agak ngeter-ketir guys. Terutama Kim, Koalisi Indonesia Maju, yaitu koalisi partai yang mengusung Pak Prabowo kemarin. Sebenarnya sih mereka gampang aja, tinggal aja ngangkat si Ridwan Kamil. Cuma masa Ridwan Kamil ini kelihatan mata kalau secara survei kalah guys. PDIP, ya saya nggak tahu sih kalau PDIP kemarin sih isunya Ahok atau PDIP, tapi nggak tahu mereka jadi atau enggak. Intinya pokoknya ada sebuah deadlock yang dari tiga kubu ini kelihatan jelas tidak segera mengumumkan dengan paten, dengan pasti, dengan mantap siapa yang akan mereka usung sampai akhirnya ada satu plot twist guys, yaitu Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga ini tiba-tiba mundur. Nah, bersamaan dengan mundurnya Pak Erlangga ini, tiba-tiba tiga partai yang kemarin mengusung Pak Anies untuk Pilpres dan mestinya juga akan mengusung Pak Anies ini untuk Pilkada besok, itu tiba-tiba pindah semua, guys. Mereka pindah beralih ke Kim, jadi Kim Plus, makanya jadi koalisi Indonesia Maju Plus tuh maksudnya plusnya itu ya partai-partai ini yang ikut semua ya istilahnya guys ya. Nah akhirnya sudah mantap nih Kim Plus mengusung Ridwan Kamil sama cawagupnya ini ternyata juga kadernya partai PKS. Ini juga menurut saya plot twist banget guys. Tetapi sampai sini guys, sebetulnya saya ingin memberikan sebuah apresiasi ya. Menurut saya nggak mudah dan luar biasa sekali loh bisa ngumpulin 13 partai ini, bisa ngompakin sekian banyak partai ini menurut saya sebuah achievement ya. Tinggal apakah ini bisa ke arah yang positif atau enggak. Tapi saya tidak akan menjudge itu ya. Saya kembalikan ke teman-teman di netizen. Nah lanjut lagi pilkada, karena PKS, Nasdem, dan PKB yang tadinya mestinya jadi kendaraannya Pak Anies ini mendukung Kim Plus ini, Ridwan Kamil ini ya kan. Akhirnya Pak Anies jadi nggak punya kendaraan partai. Kak, tapi kan ada PDIP. Nah, ini juga ada permasalahan lagi guys. Jadi untuk pencalonan pilkada itu ada ambang batas kursi DPRD-nya guys. Mereka tuh harus menguasai minimal 20%. Kalau saya nggak salah ingat, PDIP itu sekitar 13 atau 14%. Jadi nggak bisa, kecuali dia harus berkoalisi dengan partai lain. Tapi masalahnya nggak ada partai lain, partai-partainya udah semua diborong di Implos tadi guys, sudah ikut Ridwan Kamil semua. Akhirnya muncullah isu sepertinya pilkada Jakarta kali ini ngelawan kotak kosong. Ini juga ada plot twistnya guys, tiba-tiba ada calon independen yang keluar. Tapi ini next topik lah ya kalau mau menarik dibahas. Intinya ini sepertinya yang Kim Plus ini bakal menang nih guys. Sampai akhirnya ada plot twist lagi guys. Plot twistnya adalah tiba-tiba MK, saya juga penasaran nih guys, MK ini tiba-tiba ngeluarin putusan ini juga pasti ada aktor-aktor politiknya. Jadi pada saat PKS, Nasdem,
sama PKB ini udah mantep ninggalin Pak Anies, udah declare, ya kan, mengusung RK, tiba-tiba MK ini ngeluarin putusan baru, dua putusan baru. Yang pertama, ambang batas pencalonan kepala daerah diturunin, nggak lagi di angka 20%, tapi turun ke 7,5. Nah, ini artinya apa? PDIP bisa maju nih guys, bisa bawain lagi, kira-kira dia mau bawa siapa untuk pilkada di Jakarta. Pilihannya jadi dua guys, Anies atau Ahok BTP. Calon independen, non-kader, orang luar kader yang dia mau bawa, atau kadernya sendiri. Tapi secara survei kelihatan kalah loh guys. Surveinya jelas. Nomor satu Pak Anies, harus diakui itu. Ya kan? Nah kemudian yang nomor dua itu adalah ambang batas umur dari calon kepala daerah ataupun calon wakil kepala daerah. Isunya sih ini untuk menjegal anak atau putra bungsunya Pak Jokowi si Kaisang, yang isunya juga mau ikut di pilkada guys. Nah sebenarnya ini semua oke, nggak ada masalah, bagus. Sampai tiba-tiba DPR kita nih yang biasanya kalau mau ngerjain apa-apa butuh waktu ya guys, yang ngerumusin undang-undang itu butuh waktu. Tiba-tiba plot twist lagi guys, belum ada sehari MK ngeluarin dua putusan ini, DPR ini kumpul, yang dimana anggota-anggota DPR ini pasti mayoritas isinya orang-orang dari partai Kim Plus tadi ya guys, ya 13 partai. Itu kumpul dan mau bikin undang-undang baru, intinya menganulir keputusan MK yang kemarin baru diputusin, yang ambang batas pencalonan kepala daerah juga umur. Nah, di sini guys, orang-orang marahnya guys. Kenapa? Karena kesannya jadi kok seakan-akan gampang banget gitu, ngerubah peraturan negara, rubah-rubah putusan dari MK ini yang harusnya sudah final, mau diubah lagi hanya karena ada suatu kepentingan-kepentingan tertentu yang mau diperjuangkan. Gimana guys menurut kalian? Jelas nggak video ini? Dan apakah saya ada kurang sesuatu yang dalam menjelaskan? Saya juga oke, teman-teman boleh tambahkan di kolom komentar. If not, please share the video. Biar banyak teman-teman lain yang mungkin nggak ngikutin perkembangan bisa juga ikut tahu kemarin ini kenapa sih ribut-ribut. Oke, thank you.